Halo rekan-rekan warga ECR, senang sekali saya boleh menjumpai saudara dan teman-teman sekalian bersama saya dalam program Sapa Warga ECR. Saya William Jayapranata ingin mengajak kita semua untuk mendiskusikan perihal hukum dan permasalahan seputar hukum yang ada di tengah-tengah kehidupan kita sebagai warga di ECR ini. Nah, telah hadir bersama-sama dengan kita Bapak Erlangga Kusuma selaku konsultan hukum yang bekerja bersama-sama dengan kami sebagai pengurus P3 SRS. Mari saya ingin mengajak saudara sekalian untuk menyapa Pak Erlangga. Pak Erlangga, apa kabar? Kabar baik, Pak William. Terima kasih untuk waktunya. Senang sekali Bapak sudah bisa menyempatkan diri, waktu untuk hadir dalam acara ini. Nah, Pak Erlangga, kita akan berdiskusi masalah keberadaan daripada kepengurusan kita selama ini, Pak. Nah, kita mau coba melihat lebih jauh ada apa dengan pengurus P3 SRS ECR ini. Nah, demikian Pak Erlangga. Baik, Pak William. Baik, saya ingin memulai dengan pertanyaan pertama, Pak Erlangga. Jika memang selama ini pengurus P3 SRS itu telah ada dan terbentuk, Pak, apakah memang kepengurusan P3 SRS di ECR ini legal dan juga sah, Pak? Jika ditanyakan apakah kepengurusan P3 SRS ECR ini legal dan sah, saya harus terlebih dahulu mengingatkan kembali mengenai tahapan pembentukan P3 SRS ECR ini dulu. Saya dulu memang sempat beberapa kali mendampingi juga dalam pembentukan P3 SRS ECR ini, dan setahu saya di dalam rangka pembentukan P3 SRS East Coast Residence ini, developer pada saat itu telah mengundang untuk sosialisasi mengenai pembentukan P3 SRS. Sosialisasi tersebut dilakukan selama 7 hari dan memang sebagian-sebagian, tidak mengundang seluruh pemilik dalam satu kesempatan, namun dibagi kepada beberapa kesempatan. Setelah pelaksanaan sosialisasi tersebut, developer juga telah mengundang seluruh pemilik ke dalam namanya rapat umum anggota pembentukan P3 SRS. Nah, di dalam rapat umum anggota tersebut yang dihadiri oleh para pemilik telah terpilih pengurus P3 SRS dan telah disahkan anggaran dasar anggaran rumah tangga P3 SRS. Jadi saya rasa kalau pertanyaannya legal dan sah, pasti legal dan pasti sah. Ya, Pak Erlangga, pertanyaan berikutnya mungkin Pak adalah bagaimana Bapak dapat memastikan bahwa kepengurusan P3 SRS ini secara de facto ataupun de jure lebih tepatnya adalah kita sebut legal dan juga sah, Pak. Apakah ada undang-undang atau adakah aturan yang mendasarinya, Pak? Baik, Pak William. Kalau kita bicara mengenai dasar hukumnya, dulu P3 SRS East Coast Residence itu rapat umum anggotanya diadakan pada tahun 2018. Nah, karena diadakan pada tahun 2018, maka masih mengacu kepada aturan lama, bukan kepada aturan baru seperti sekarang. Yaitu turunannya adalah Undang-Undang 20, PP 4 tahun 88, dan juga Permen dan Kepmen dulu masih berlaku. Kalau kita lihat dari hierarki perundang-undangannya, memang secara hukum sudah dijalankan secara aturan tersebut, secara undang-undang telah terpenuhi, secara peraturan pemerintah yang berlaku pada saat itu juga sudah dijalankan, sudah terpenuhi, sehingga kalau ditanyakan sah atau tidak, Badan Hukum P3 SRS ini telah sah terbentuk. Namun memang karena P3 SRS ini merupakan badan hukum khusus tersendiri, dia terpisah dari pengesahan Kemenkumham. P3 SRS diberikan kedudukan sebagai badan hukum oleh Undang-Undang 20 2011. Itu badan hukum yang khusus diberikan kedudukannya. Tinggal nantinya badan hukum tersebut akan dicatatkan
Baik, jadi kalau begitu, tadi Bapak mengatakan ada satu hal yang menarik, Pak, bahwa sebenarnya kepengurusan ini adalah merupakan badan hukum yang secara khusus, Pak, ya, terbentuk. Nah, apakah ini memang membedakan, Pak, antara kepengurusan P3 SRS ECR dengan kepengurusan dalam yayasan atau organisasi lainnya, Pak? Pertanyaan saya ini mengarah kepada hal ini, Pak. Bahwasanya kalau ada kecenderungan untuk mengatakan adanya demosi atau mungkin adanya satu impeachment atau lain-lain sebagainya. Nah, itu bagaimana dengan kondisi kepengurusan P3 SRS ECR kita, Pak? Ya, baik, Pak William. Jadi memang betul seperti yang saya sampaikan sebelumnya, P3 SRS merupakan badan hukum khusus. Badan hukum ini memang berbentuk terbuka namun privat. Apa artinya? Jadi badan hukum ini bisa bertindak keluar namun hanya memiliki kewajiban kepada ke dalam. Kenapa seperti itu? Karena P3 SRS East Coast Residence, bukan East Coast Residence saja, seluruh P3 SRS adalah merupakan badan hukum nirlaba. Jadi beda dengan badan hukum lain yang mereka berhak untuk mengambil keuntungan. P3 SRS adalah badan hukum yang hanya mengelola keuangan para anggotanya. Dia tidak mencari keuntungan, namun dapat mencari other income. Tapi other income ini juga digunakan bukan untuk kepentingan pengurus, tapi kepentingan seluruh anggota. Jadi kenapa itu disebut badan hukum yang privat? Karena memang hanya bertanggung jawab terhadap anggotanya dan khusus. Jadi kalau dibandingkan dengan badan hukum lain amat sangat berbeda. Baik, jikalau demikian untuk sementara kita bisa mengatakan, Pak, bahwa karena P3 SRS ini kepengurusannya adalah berbentuk badan hukum privat dan memang bertanggung jawab hanya kepada anggotanya, artinya memang sepenuhnya kepengurusan ini dibentuk dengan adanya ADART yang disepakati warga bersama dan juga ditentukan atau dikembalikan segala keputusannya pada ADART juga. Apakah demikian, Pak? Betul. Terima kasih, Pak Erlangga. Nah, sekarang ada pertanyaan lebih jauh, Pak. Nah, bagaimana kondisi kepengurusan P3 SRS kita saat ini, Pak? Oleh karena kita tahu bersama bahwa kita mungkin belum memiliki izin dari wali kota, sama seperti seluruh apartemen yang telah definitif atau memiliki kepengurusan P3 SRS ini, khususnya di daerah Jawa Timur atau kota Surabaya. Apakah kondisi ini mempengaruhi legalitas dan keabsahan daripada kepengurusan P3 SRS di ECR ini, Pak? Jika kita melihat kepada pengesahan P3 SRS, di dalam undang-undang memang berbunyi P3 SRS yang telah terbentuk mengajukan permohonan untuk disahkan. Tapi kalau di aturan terbaru dicatatkan bunyinya. Dicatatkan atau disahkan oleh pemerintah daerah tingkat 2. Dalam hal ini, East Coast Residence berada di Surabaya, berarti oleh pemerintah kota Surabaya. Dalam hal ini juga kita harus melihat kepada peraturan daerah atau peraturan wali kota. Sudah adakah peraturan yang mengatur mengenai P3 SRS? Karena meskipun di dalam undang-undang telah disebutkan demikian, peraturan pemerintah juga menyebutkan demikian, Permen juga menyebutkan demikian, namun apabila belum ada juklaknya, penunjuk pelaksananya yaitu Perda atau Perwal, maka hal tersebut belum bisa dijalankan secara daerah. Namun, meskipun belum ada pengesahan atau pencatatan, karena memang East Coast Residence ini, P3 SRS-nya juga telah dibentuk secara sah dan legal oleh seluruh pemilik, disepakati oleh seluruh pemilik, dan juga perlu diingat bahwa pengurus P3 SRS telah melaksanakan serah terima pengelolaan dari developer. Ini juga menjadi nilai penting, salah satu poin bahwa pengurus selama ini telah menjalankan porsinya, telah menjalankan kewajibannya untuk mengelola rumah susun. Pengurus juga telah menyampaikan laporan kerja dan laporan keuangan serta rencana kerja di dalam rapat umum tahunan sebelum-sebelumnya. Jadi
walaupun belum mendapatkan pengesahan, pengesahan tersebut dapat dianggap sebagai kalau boleh dibilang sebagai suatu hal administratif hanya untuk dicatatkan di pemerintah kota. Ya, jadi kalau demikian Pak Erlangga, sebenarnya ini adalah hal yang penting yang mungkin perlu diketahui oleh setiap teman-teman. Nah, ini juga mohon klarifikasi Bapak, bahwa sesungguhnya izin daripada wali kota itu tidak menentukan sah atau tidaknya sebuah kepengurusan. Tetapi jikalau memang izin dari wali kota itu belum ada, oleh karena peraturan tersebut belum dibuat, bukan berarti pemerintah tidak care, tapi juga bukan berarti kepengurusan P3SRS dimanapun itu berada di daerah Jawa Timur ataupun kota Surabaya ini juga bukan berarti tidak sah. Nah, itu sebabnya mungkin mohon klarifikasi sekali lagi Pak Erlangga, bahwa sesungguhnya dengan adanya izin wali kota dan dengan tidak adanya izin wali kota, apa sih Pak perbedaan signifikannya? Sebetulnya kalau kewajiban, kita kembali lagi, kalau melihat perbedaan, kita kembali lagi melihat kepada kewajiban P3SRS ini, Pak William, bahwa P3SRS memiliki kewajiban untuk mengelola kepemilikan bersama yang ada di rumah susun. Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya urusannya pada pertanggungjawaban internal kita yang harus kita jalankan, begitu ya Pak ya? Betul, Pak William. Pencatatan dari wali kota hanya berupa administrasi. Oke, Pak Erlangga, jika demikian Pak, saya ingin sampai kepada satu kesimpulan. Jikalau demikian, bagaimana seharusnya sikap warga Pak di dalam memahami dan mendukung kepengurusan P3SRS ini yang disebut sebagai perwakilan warga pemilik ECR yang sah ini Pak? Baik, jika memang tadi permasalahan mengenai legal dan tidak legal, sah tidak sah, itu sudah selesai, seharusnya itu pun tidak perlu dipermasalahkan oleh para warga. Karena sebagaimana warga ketahui, P3SRS telah terbentuk di dalam RUA, telah dilakukan serah terima pengelolaan oleh developer. P3SRS juga telah menjalankan kewajibannya untuk mengelola rumah susun, East Coast Residence. Dan hal tersebut juga telah dijalankan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang berlaku, yang disahkan di dalam RUA tersebut. Sehingga para warga seharusnya juga dapat tunduk terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang ada. Jangan sampai apabila para warga hanya mendengar isu-isu mengenai kepengurusan yang tidak benar, terus ada beberapa warga yang terpengaruh, atau karena ada isu tersebut lalu warga juga tidak mendukung seluruh kebijakan pengurus, itu seharusnya dapat dihindari. Karena pengurus East Coast Residence, saya yakin seluruh pengurus ini menjalankan kepengurusannya, menjalankan kewajibannya demi kebaikan bersama seluruh warga East Coast Residence. Jadi para warga juga harus mendukung. Bagaimana cara mendukungnya? Mudah. Jalankan kewajibannya sebagai warga, jalankan kewajibannya sebagai anggota. Apa? Contohnya salah satunya adalah menjalankan kewajibannya dengan baik, yaitu dengan memenuhi iuran pengelolaan atau IPL atau iuran-iuran lainnya yang memang ada. Dan jika memang di dalam kepengurusan tersebut ada kekurangan atau dari pengurus ada kesalahan, seharusnya para warga, para anggota P3SRS ini dapat menyampaikannya secara terbuka, baik melalui badan pengelola ataupun nantinya langsung di dalam rapat umum. Jadi saya rasa isu mengenai permasalahan legal illegal, kalau saya rasa tidak ada sama sekali satu hal pun yang menitikberatkan ke sana. Jadi para anggota P3SRS seharusnya sudah tunduk dan patuh juga terhadap anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan juga turut mendukung keputusan dari pengurus P3SRS. Iya, terima kasih Pak Erlangga untuk penjelasan Bapak. Nah, teman-teman sekalian, dari penjelasan Pak Erlangga kepada kita semua, ini memberikan sebuah penegasan dan klarifikasi bahwa sesungguhnya legalitas daripada kepengurusan P3SRS ini adalah hal yang tidak perlu kita ragukan lagi dan tidak perlu kita pertanyakan lagi.
Nah, tetapi sebagai pemilik, sebagai warga yang memiliki kepentingan untuk menjaga dan meningkatkan nilai investasi dari aset yang dimiliki di ECR ini, saya berharap kita semua boleh mengimplementasikan apa yang menjadi penjelasan Pak Erlangga tadi dengan mendukung kepengurusan P3SRS yang ada dan turut berpartisipasi dalam persiapan ruta sesuai dengan ADART yang telah kita sepakati bersama. Nah, untuk itu sekali lagi saya ingin berterima kasih kepada Pak Erlangga untuk waktu dan kesediaannya berbagi bersama dengan kami, Pak Erlangga. Harap nanti next session kita bisa bertemu lagi ya Pak. Siap, Pak William. Terima kasih dan teman-teman sekalian, demikian episode kali ini bersama dengan saya William Jaya Pranata dalam program Sapa Warga ECR. Sampai berjumpa lagi pada episode yang lainnya dan jangan lupa like dan subscribe-nya bagi teman-teman yang ingin mendapatkan berita-berita seputar kehidupan di ECR dalam episode-episode kami berikutnya. Terima kasih.